痛いよ、苦しいよ。Halo guys, Nimo di sini. Dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari anime Koko wa Ore ni Makasete episode 7. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita melanjutkan Locke dan Lucilla yang mendengar samar-samar suara rintihan berulang kali yang menjerit kesakitan dari balik ruangan. Locke yang mendengar rintihan tersebut langsung membuka ruangan tersebut. Dan di dalam sana sangat gelap. Lalu Locke meminta Lucilla untuk memberikan penerangan. Lucilla pun segera memunculkan cahaya sihir dari jarinya. Namun begitu terang, muncul sosok tubuh melayang terbalik dari langit-langit dengan wajah yang mengerikan. Lucilla dan Gerberg pun langsung berteriak histeris ketakutan. Teriakan Lucilla bahkan begitu keras sampai bergema keluar bangunan dan sampai mau membangunkan Celis. Lucilla pun menangis ketakutan dan langsung memeluk Locke dan mengira kalau sosok itu adalah hantu. Namun Locke dengan santai memperhatikan sosok itu, dan ternyata sosok itu bukanlah hantu melainkan seorang bocah cewek yang tersangkut tali dan tergantung terbalik. Bocah perempuan yang tergantung terbalik itu pun minta diturunkan karena kakinya terasa sangat sakit. Locke pun menyimpulkan kalau bocah itu bukanlah hantu dan akan segera menurunkannya sekarang. Lalu Lucilla menyadari sesuatu. Setelah membebaskan tumpuan kakinya, Locke langsung menggendong bocah perempuan itu. Lalu Lucilla pun menyimpulkan kalau bocah itu adalah seorang pencuri dan nyuruh harus segera diserahkan ke pihak berwajib. Lalu bocah perempuan itu mengucapkan terima kasih kepada Locke karena sudah menyelamatkannya, lalu memperkenalkan namanya sebagai Milka. Locke bertanya apa yang dilakukan Milka di tempat seperti ini. Sementara Lucilla sangat yakin kalau Milka adalah pencuri. Milka pun meminta maaf dan menjelaskan kalau dia mengira tempat ini kosong. Jadi dia pikir tidak masalah jika dia tinggal di sana. Locke pun heran kenapa Milka di sini, lalu bertanya apakah Milka tidak punya rumah atau keluarga. Milka menceritakan kalau ayah dan ibunya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Jadi dia sempat tinggal bersama kakeknya. Tapi belum lama ini kakeknya juga meninggal dunia. Lucilla yang mendengar kisah itu langsung terdiam kaget. Lalu Locke nanya apa yang terjadi pada rumah Milka sampai sekarang. Milka menceritakan kalau kakeknya ternyata menipunya dan memiliki banyak hutang, hingga akhirnya Milka yang dikejar-kejar penagih hutang. Dan dia pun diusir dari rumah, menjadi gelandangan, dan terpaksa tinggal di selokan. Namun saat berada di selokan, Milka menemukan tembok yang sudah hancur, dan saat dia memeriksanya, ternyata jalan itu terhubung langsung ke rumah ini. Dan Milka tidak mengira akan terperangkap di tempat ini. Locke kaget dan memastikan kembali kepada Milka apakah tempat ini benar-benar terhubung dengan selokan. Milka membenarkan hal tersebut. Lalu Milka menunjukkan tempatnya yang ternyata tepat berada di bawah lantai, dan Milka menjelaskan tepatnya ada di bawah sana. Locke pun sambil heran ada apa ini, dan kenapa kediaman seorang baron bisa memiliki jalan rahasia tersembunyi seperti ini. Locke akhirnya memutuskan untuk mengajak mereka turun melihat lubang tersembunyi itu. Locke menegaskan kalau bagaimanapun juga mereka harus menutup lubang yang terhubung ke tempat ini dan menyuruh Milka untuk ikut turun juga. Milka pun menyetujuinya. Mereka bertiga berjalan menyusuri lorong bawah tanah dengan penerangan dari Lucilla. Locke pun bingung memikirkan untuk apa lubang ini dibuat, dan Milka sendiri tidak tahu hal itu. Locke juga menduga sepertinya tidak ada bangsawan yang tinggal di kediaman ini. Begitu sampai di tembok yang runtuh, Milka memberitahu kalau di seberang tembok itu adalah selokan. Locke menilai tembok itu roboh dengan sendirinya karena tidak pernah diurus, jadi untuk sementara mereka harus menambal lubang tersebut. Locke memperhatikan lorong selokan yang gelap dan menyadari jalan bawah tanah ini masih sangat panjang. Dan menurut Lucilla jika terdengar suara angin itu berarti masih cukup jauh. Locke berbalik dan mengajak mereka untuk mulai menutup lubang itu sekarang. Milka dengan semangat langsung menawarkan diri untuk ikut membantu. Mereka bertiga bahu-membahu menumpuk batu bata untuk menutupi celah dinding. Setelah tumpukan batu rapi, Locke menyentuh batu tersebut dan menggunakan sihir hardening dan permanence untuk pengerasan serta pematenan.
Locke pun mengajak mengisi retakan-retakan batu itu dengan batu yang bagus keesokan harinya. Lalu Milka dengan ragu-ragu memanggil Locke dan bertanya apakah Locke tidak keberatan mengizinkannya untuk tinggal di lorong bawah tanah ini. Dan nanya jalan ini sudah tidak digunakan lagi kan? Locke nanya, apa Milka akan tidur di sini? Milka menjelaskan kalau dia tidur di sini, dia bisa menghindari hujan dan angin. Dan juga tidak ada orang berbahaya yang akan datang ke bawah sini juga. Lucilla menatap Milka dengan tatapan penuh rasa iba. Locke menanggapi kalau pertama-tama mereka harus mencari tahu dulu kemana jalan ini mengarah karena mereka tidak tahu tempat itu aman atau tidak. Mendengar hal itu, Milka langsung semangat dan akan membantu dengan giat dan langsung maju ke depan. Locke pun menyuruh Milka berhenti dan melarangnya jangan terlalu maju ke depan karena bisa saja ada jebakan. Milka pun kaget dan bilang kalau dia akan baik-baik saja. Locke pun memotong nanya apakah Milka melihatnya sebagai seseorang yang menggunakan anak kecil sebagai perisai. Milka membalas kalau itu yang biasanya dilakukan orang kaya. Dan kalau Locke memerintahkannya juga, dia akan melakukannya. Mendengar kepolosan Milka itu, Locke dan Lucilla tertegun. Lalu Lucilla juga memanggil Locke dengan cemas, tapi Locke mengerti situasi tersebut. Lalu Locke menepuk lembut kepala Milka dan memberitahunya agar tidak perlu membahayakan nyawanya sendiri. Karena Locke yang seorang petualang veteran tidak akan mudah terkena jebakan. Milka pun langsung terpukau dan kagum mengetahui Locke adalah seorang petualang veteran. Locke dengan percaya diri menyombongkan dirinya kalau dia adalah petualang veteran ranking F. Milka yang polos malah semakin kagum dan mengira ranking F adalah tingkatan yang sangat hebat. Lucilla di samping hanya bisa tertawa kecil sambil menyindir Locke kalau Milka tidak paham leluconnya barusan. Locke pun hanya terdiam malu karena gagal tampil keren. Lalu Lucilla bertanya pada Locke apakah mereka akan lanjut berjalan. Milka pun dengan semangat memanggil Locke sebagai Locke petualang ranking F yang langsung dipotong Locke agar Milka melupakan sebutan itu. Mereka pun terus melangkah naik dan terus menelusuri lorong tersebut. Lucilla menyadari mereka sudah naik cukup jauh dan Locke sendiri sudah punya gambaran kasar kemana mereka akan sampai. Begitu sampai di ujung lorong, Locke menyentuh dinding dan menyebut jalan ini sepertinya buntu. Namun Locke langsung mengoreksi kalau tempat ini sebenarnya terhalang oleh sihir yang sangat kuat dan terbilang cukup aman. Locke pun menduga sihir semacam itu biasanya dipakai untuk menjaga harta karun kerajaan. Lucilla pun tidak menyangka sehebat itu. Dan tidak menyangka ada sihir sekuat itu di tempat tak terpakai seperti ini. Locke mengiyakan hal itu sambil merasa tertarik. Tanpa buang waktu, Locke bermaksud langsung membuka segelnya dan melihat sendiri isinya, lalu akan membukanya dengan sihirnya. Saat terus merapal sihirnya Lucilla kaget, Locke berhasil menyelesaikan 6 lapisan kunci sihir dengan cepat. Lalu saat merapal mantra terakhir, yaitu dispel sihir, pelindungnya hilang dan temboknya retak. Dan tembok itu pun hancur, tapi ternyata di balik tembok itu ternyata masih ada tembok lagi. Lucilla sempat heran, tapi Locke mengecek tembok tersebut dan bilang kalau ini cuma tembok batu biasa karena saat diketuk aja langsung retak. Lalu, tiba-tiba ada seseorang yang menghancurkan tembok batu dari dalam menggunakan hingga jebol. Puing-puing tembok pun runtuh hingga membuat Lucilla dan Milka kaget. Dari balik lubang tembok yang hancur, seseorang terkejut karena mendengar suara gaduh di balik dindingnya. Dan orang itu pun yang seorang wanita mengintip dan kaget saat melihat Locke. Wanita itu pun nanya apa yang dilakukan Locke di tempat seperti ini. Locke akan menjelaskannya tapi meminta izin untuk masuk terlebih dahulu. Locke pun tidak menyangka mereka jadi di istana kerajaan. Dan terhubung keterheran-heran bagaimana bisa lorong rahasia ini terhubung ke tempat tak terduga seperti ini. Wanita ini pun heran apa yang Locke bicarakan. Locke menjelaskan kalau rumah yang disiapkan Eric untuknya ternyata terhubung ke area bawah tanah istana. Wanita ini pun nanya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Locke menyampaikan rasa terima kasihnya karena wanita itu pernah menjadi penyelamat saat bersama Tuan sebelumnya. Lalu Locke canggung. Yang ternyata wanita itu adalah sang ratu dan hanya memakai pakaian tipis. Lalu Locke menjelaskan kalau dia mengunjungi si ratu di tengah malam dan menurut Locke kalau seorang ratu bermalas-malasan itu terlihat tidak baik. Si ratu menjelaskan kalau dia tidak malas-malasan
dan kamar tidurnya ada di sebelah. Locke pun makin canggung. Lalu Ratu dengan santainya bilang kalau hari ini dia masih mending memakai baju, padahal biasanya dia tidur telanjang, yang langsung membuat Locke terkejut. Sang Ratu kemudian mengalihkan pandangan dan bertanya siapa anak-anak yang dibawa Locke dan nanya apakah mereka anaknya. Locke membantah dan memperkenalkan mereka sebagai Lucilla beserta Milka. Begitu Ratu mendengar nama Lucilla, dia langsung mengenalinya sebagai sosok yang melindungi istana bersama Chalice. Dan Ratu memastikan apakah Lucilla orangnya. Lucilla membenaran dan merasa sangat terhormat bisa bertemu langsung dengan Yang Mulia Ratu. Melihat kelakuan Ratu, Locke bergumam kalau Ratu kekurangan hal elegan dan tidak pernah berubah. Ratu pun membalas dengan kesal kalau Locke juga tidak berubah sama sekali. Bahkan Ratu heran kenapa penampilan Locke sekarang malah kelihatan lebih muda. Setelah itu, Ratu memegang tangan Lucilla dan menyampaikan terima kasih atas nama seluruh orang di istana. Lucilla yang rendah hati menyebut kalau dirinya hanya membantu Chalice. Ratu juga tahu kalau Lucilla selama ini bertarung sendirian demi melindungi Tuan Ayam Suci. Ratu pun memberitahu kalau Lucilla memiliki dukungan sepenuh hati dari keluarga kerajaan, mendilibar saat Lucilla memulihkan desanya, dan meminta Lucilla tak ragu memberitahu jika butuh bantuan apapun. Locke pun nanya apakah Lucilla senang. Lucilla membenarkan dan merasa ini adalah kehormatan besar. Sementara itu Ratu menyapa sang ayam suci itu. Lalu Locke memberitahu kalau dia akan menutup kembali lubang tembok ini seperti baru menggunakan sihir. Meski Ratu merasa tidak masalah, tapi Locke merasa harus menutupnya kembali karena ini akan berbahaya untuk keamanan sang Ratu. Locke juga akan memberitahu Eric soal hal ini. Si Ratu menegaskan kalau tidak boleh ada yang tahu tentang jalan rahasia ini, dan sebelum Locke pergi Ratu memanggil nama Locke dan menyambutnya dengan ucapan selamat datang kembali, sebuah kata yang akhirnya bisa Ratu sampaikan secara langsung. Locke pun tersenyum dan menjawab kalau dia pulang. Locke kemudian merapal sihir untuk menutup rapat kembali tembok yang jebol tadi hingga mulus seperti semula. Lucilla bertanya apakah mereka sebaiknya kembali, dan Locke mengiyakan. Saat perjalanan pulang, Lucilla meminta bantuan Locke untuk menjaga Milka. Lucilla menceritakan kalau pir beku yang dibawa Milka ke gudang ternyata masih belum matang, terasa pahit, dan tidak enak. Locke tersenyum lalu mengajak Lucilla untuk membicarakan hal tersebut dengan Milka besok hari, yang disambut ucapan terima kasih tulus dari Lucilla. Keesokan harinya Milka terbangun dari tidurnya di sebuah kamar, lalu heran dan bertanya-tanya bingung di mana dirinya berada. Lalu Milka keluar dan berkeliling, dan kagum tempat itu adalah sebuah ruangan yang sangat besar. Tak lama kemudian perutnya berbunyi nyaring, membuatnya memegang perutnya sendiri sembari bingung apakah itu suara perutnya. Namun tiba-tiba Garp muncul di hadapannya dan membuat Milka panik ketakutan. Milka pun teriak histeris dan sampai membangunkan Locke. Garp pun di sini langsung menyergap di atas tubuhnya Milka. Milka berteriak ketakutan sambil berusaha memberontak, memohon agar dirinya tidak dimakan karena dagingnya tidak enak. Saat moncong serigala itu makin mendekati wajahnya dan membuatnya menjerit ketakutan, Locke datang menenangkan keadaan dan menyuruh Garp untuk berhenti karena itu sudah cukup. Melihat kedatangan Locke, bocah ini langsung merasa lega. Garp yang merasa sudah menjalankan tugasnya duduk tegak di atas tubuh bocah itu sambil minta dipuji. Locke pun membelai kepala Garp sambil bertanya apakah Garp mengira bocah ini adalah seorang pencuri dan memuji kerja bagus Garp. Lalu Milka langsung bangkit dan memanggil Locke sambil menangis menjelaskan kalau tadi itu menakutkan dan dia mengira tadi dirinya bakal mati. Locke lalu meminta maaf karena dirinya lupa memperkenalkan Garp semalam sebab sudah terlalu tengah malam. Lalu yang lainnya datang karena mendengar kegaduhan itu dan nanya ada apa. Locke merasa waktunya sangat tepat dan langsung memperkenalkan kepada yang lain dan Milka akan tinggal bersama mereka. Locke pun memperkenalkan kalau namanya Milka. Milka pun menyapa senang bertemu dengan mereka. Lalu Milka kaget dan sempat kebingungan saat tahu dia bakal tinggal di sana. Locke membenarkan, dan kalau Milka setuju, Locke menjelaskan
kalau Locke ingin Milka membantu bersih-bersih dan mengurus pekerjaan rumah di sana. Dan sebagai kompensasinya, Locke menjamin tempat tinggal dan pengasuhannya. Mendengar penawaran itu, Milka langsung bersemangat dan nanya apa Locke yakin serta berjanji akan bekerja keras. Lucilla pun merasa mengejutkan Locke menemukan murid baru lagi, tapi lebih tepatnya datang dengan sendirinya. Locke kemudian mengajak Milka untuk sarapan. Milka yang sudah kelaparan langsung bersorak girang mendengar kata makanan. Tapi Locke agak ragu karena makanan hari ini hanya sisa kemarin. Lalu Shia meminta Locke menyalakan kompor dengan sihir agar dia bisa segera menghangatkan makanannya. Lalu hidangan berupa roti, sup hangat, dan sosis siap di meja. Milka langsung melahap makanan tersebut dengan sangat lahap. Locke dan Lucilla sampai melongo heran melihat cara makan Milka yang begitu. Dengan pipi yang masih penuh makanan, Milka tersenyum lebar dan berkata kalau makanannya sangat enak. Chalice kemudian menyodorkan sebuah kue pie dan menyuruh Milka mencobanya juga karena ini sangat enak. Milka pun memanggil Chalice Wansan dan nanya apakah Chalice yakin dan mengucapkan terima kasih. Sapaannya yang memanggil Chalice One sama membuat Chalice kegirangan, lalu Chalice nyuruh memakan sayuran juga dan Milka memanggilkan Wan sama lagi. Chalice pun sangat gembira sampai minta dipanggil seperti itu sekali lagi. Locke dan Lucilla pun bertatapan senang Milka bisa diterima yang lain. Selesai sarapan, Shia berpamitan untuk pergi ke guild sekarang dan Locke nyuruh menyerahkan urusan rumah padanya. Lalu Locke teringat sesuatu dan menanyakan pada Chalice apa yang terjadi pada Golan. Chalice menjelaskan kalau papanya pergi sangat pagi untuk menyelidiki sesuatu. Chalice lalu bertanya apakah Locke ingin pergi berbelanja. Dan Locke mengiyakan kalau dia berencana membeli alat pembersih dan batu. Chalice pun heran untuk apa batu. Dan Locke ternyata sudah merencanakannya sejak lama. Sesampainya di kawasan pertokoan, Chalice menunjukkan kalau pengrajin batu ada di arah yang dia tunjuk. Sedangkan toko perabotan ada di ujung jalan ini. Milka yang bersemangat langsung menawarkan diri untuk membeli alat pembersihnya sendiri dan berlari pergi. Locke pun nyuruh berhenti dulu dan nyuruh bawa beberapa uang. Lalu saat Milka masuk ke dalam salah satu toko, dua pria yang sebelumnya mengejarnya memperhatikan. Lalu di dalam toko Milka membeli sikat, pel, sekantung tempat debu, dan pembersih kepada paman penjaga toko. Namun orang yang mengejarnya itu sudah ada di belakangnya. Lalu pria itu meremas pergelangan tangannya dengan kencang. Milka kaget dan berteriak minta dilepaskan. Tubuhnya pun langsung dihempaskan dengan keras. Yang ternyata pria-pria itu adalah para penagih hutang dan berkata kalau akhirnya mereka menemukan Milka. Mereka kesal Milka selalu melarikan diri. Lalu Milka berteriak membela diri kalau dia sudah membayar seluruh hutangnya dan mereka bahkan sudah menyita rumah kakeknya. Pria itu menegaskan kalau itu semua masih belum cukup. Lalu Milka diangkat dan pria itu mengatakan Milka harus melunasinya dengan tubuhnya dan yakin Milka pasti akan laku kalau dijual sebagai budak. Lalu tiba-tiba sebuah anak panah mendadak melesat cepat dan menggores pipi si pria botak hingga berdarah. Yang ternyata itu adalah ulah seseorang. Dan orang itu menegaskan kalau Raja Erik telah melarang keras penjualan budak dan ini bukanlah kejahatan yang bisa mereka biarkan begitu saja. Yang ternyata itu adalah Aryo dan Gini. Para penagih hutang itu terkejut dan bertanya-tanya siapa mereka berdua. Mereka pun mengaku hanya sebagai petualang yang kebetulan lewat, lalu mengancam kalau lawan berani melawan, Aryo bakal menembakkan seluruh fireball miliknya. Si pria botak pun kaget, lalu temanya mencoba mengambil alih situasi. Dia bilang kalau sepertinya ada sebuah kesalahpahaman di sini. Lalu menjelaskan kalau anak kecil yang bersamanya berhutang pada bos mereka. Mendengar itu Aryo tidak yakin seorang anak kecil bisa melunasi hutang itu. Pria berjas itu membenarkan hal tersebut
dan beralasan itulah sebabnya mereka mencoba membiarkan anak itu pergi. Tapi tampaknya anak itu menyembunyikan uangnya di suatu tempat. Terbukti dari Milka yang ingin membeli banyak barang di toko. Milka pun langsung berteriak membantah kalau uang itu bukan miliknya. Pria tersebut pun menuduh kalau begitu Milka pasti mencurinya dan apapun alasannya, nyuruh untuk ikut menjelaskan semuanya pada bos mereka. Aryo dan Gini pun jadi ragu untuk membela. Lalu pria itu nanya, apakah Milka sekarang mau ikut dengan mereka? Milka pun ketakutan sambil memeluk kantong uangnya, lalu menolak ikut dan menangis, menegaskan kalau uang ini milik Locke, yaitu milik Locke. Lalu pria itu yakin Aryo dan Gini tidak mengenal orang yang disebut Milka tadi. Lalu akan segera pergi dari sana, tapi Aryo mengatakan ini buruk sekali. Pria itu pun heran apa maksudnya. Lalu Aryo menegaskan kalau setelah mendengar nama itu barusan, mereka tidak bisa membiarkan komplotan tersebut pergi begitu saja, karena mereka adalah komplotan bandit. Aryo pun bersiap dengan sihirnya dan berteriak menyuruh mereka merasakan serangannya. Bandit botak itu langsung menyandera Milka sambil mengancam agar mereka mundur, tidak peduli apa yang akan terjadi pada anak ini. Karena pegangan yang kasar, kantong uang Milka terlepas dan koin-koinnya berserakan di jalan. Aryo langsung memanggil Geni untuk mengambil tindakan. Dan Geni dengan sigap memanah bandit itu dan mengenai sasaran dan melumpuhkan bandit tersebut. Bandit satunya lagi panik melihat temannya tumbang. Sementara Aryo langsung melepaskan sihir fireball miliknya. Di tempat lain, Locke yang sedang belanja merasakan sihir. Locke dan Garp pun langsung pergi keluar. Celis pun heran ada apa. Locke memberitahu kalau ada seseorang yang menggunakan sihir di kota. Dan ini hal buruk. Begitu Locke mengikuti asap membubung tinggi Locke sampai di suatu tempat dan melihat seseorang yang tidak asing baginya dan berteriak memanggil mereka, yaitu Aryo dan Geni. Aryo yang melihat kedatangan Locke langsung menyapa dan menyebut Locke datang tepat waktu. Di sana para bandit sudah terikat tak berdaya di tanah. Locke yang bingung bertanya siapa orang-orang ini, dan Aryo menjelaskan kalau mereka mencoba menculik temanya Locke. Pandangan Locke langsung tertuju pada Milka. Locke pun bertanya apakah Milka tidak apa-apa. Milka menangis memanggil Locke dan meminta maaf, mengaku kalau dia tidak mengira masih memiliki hutang dan tidak pernah ingin melibatkan Locke dalam masalah ini. Sambil terus meminta maaf, Milka memungut uang yang jatuh tadi. Lalu Locke nanya pada Aryo apa yang terjadi. Aryo menjelaskan kalau dia percaya bos dari para bandit ini berniat menjual Milka untuk melunasi hutangnya dan tidak peduli bagaimana Locke melihat ini. Aryo yakin orang ini memang sama sekali tidak bisa dipercaya. Lalu Locke langsung membantu Milka mengumpulkan uang yang berserakan di tanah. Setelah itu Locke mengelus lembut kepala Milka sambil menenangkan Milka dengan berkata, kalau rumah Milka sudah diambil oleh mereka, maka Milka sudah tidak perlu mengkhawatirkan utangnya lagi dan menyuruh Milka menyerahkan semua masalah ini padanya. Milka pun mengusap air matanya dan paham. Lalu Locke bergumam tegas kalau perbuatan para bandit ini benar-benar tidak bisa dimaafkan.